Kalian percaya nggak kalau di Indonesia ini ada penyakit baru yang namanya Gibranfobia? Penyakit apa itu? Baru dengar kami itu, Bung. Pokoknya ini lebih parah daripada fobia ketinggian. Lebih parah daripada fobia air laut. Dan lebih parah daripada fobia terhadap hewan tertentu. Dan tahu enggak kalian, orang-orang yang masuk di dalam golongan Gibranfobia ini, jangankan tersentuh, mendengar namanya pun badan bisa gatal-gatal. Batuk-batuk, serangan jantung, dan sakit ginjal. Masa ada golongan orang kayak gitu, Bung? Ada golongannya. Belum kita masuk ya menggali lebih dalam ya kelompok-kelompok atau spesies apa saja yang termasuk dalam golongan Gibranfobia. Kita akan bahas dulu mengenai 3 alasan kenapa ada ketakutan terhadap Gibran atau Gibranfobia. Alasan pertama, karena Gibran berpotensi menjadi wakil presiden untuk kedua kali. Loh, kok bisa gitu? Coba kalian lihat dulu sekarang, baru 3 bulan mau dimakzulkan. Karena mereka melihat ya kemungkinan besar kalau dibiarkan Gibran akan menjadi wakil presiden kedua kali. Maka kesempatan Anies Baswedan lenyap. Mahfud MD sudah habis. Muhaimin Iskandar apa lagi? Ya, bisa dipastikan ya 2029 ketika bertarung lagi, maka Prabowo Gibran, apalagi kalau misalnya mereka bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik ya, maka mereka akan bisa dipercaya rakyat untuk menjadi pasangan yang kuat yang tak terkalahkan 2029 nanti. Kenapa Bung Parbelak begitu yakin bahwasanya kalau 2029 Bapak Prabowo dan Gibran ya, kalau memang berpasangan lagi akan, ya ingat ini akan bisa dengan mudah menang. Kita bisa lihat trennya. Bapak SBY, mulai dari SBY ya, pemilihan suara rakyat langsung ya, itu kalau misalnya ketika satu periode seorang presiden itu memang betul-betul disukai rakyatnya, maka periode yang kedua ya itu akan kemungkinan besar ya itu akan kembali lagi menjadi presiden ya. Bapak SBY seperti itu, Bapak Joko Widodo seperti itu, dan juga Bapak Prabowo seperti itu. Kan begitu. Nah, bedanya kalau untuk yang Bapak SBY bisa dikatakan kala itu ya faktor SBY-nya yang kuat gitu loh ya. Siapapun wakil presidennya, faktor SBY-nya yang kuat gitu loh. Nah, setelah itu Bapak Joko Widodo begitu juga ya. Siapapun wakil presidennya ya, itu bisa dikatakan faktor terkuatnya itu ya Bapak Jokowi gitu loh ya. Nah, beda kalau untuk Prabowo Gibran beda. Kita bisa melihat bagaimana Bapak Prabowo ya bisa dikatakan sangat terbantu dengan sosoknya Gibran. Ya, jadi orang waktu itu ya Pilpres 2024 kemarin ya tidak bisa memastikan kalau misalnya Bapak Prabowo ya itu akan menang kalau calonnya bukan Gibran. Kan begitu. Nah, begitu juga Gibran tidak akan mungkin jadi wakil presiden kalau sosok yang jadi presidennya itu bukan Bapak Prabowo. Jadi yang kedua ini memiliki faktor kuat ya yang menentukan kemenangan mereka gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan kalau nanti contohnya tahun 2029 Bapak Prabowo bukan dengan Gibran ya, nah itu nanti hitungannya beda. Begitu juga Gibran contohnya ya, kalau misalnya mencalonkan diri jadi presiden belum tentu menang. Kan begitu kalau head to head dengan Bapak Prabowo. Ya, aku pun menyaksikan hal itu ya. Nah, maaf ya, bukan karena sosoknya, bukan, tapi karena hitung-hitungan politiknya ya. Nah, apalagi kalau Gibran berpasangan dengan Anies Baswedan, Mbak. Kalau Gibran contohnya presidennya, Anies Baswedan wakil ataupun sebaliknya, Mbak, rusak.
Kan begitu, ya kan? Nah, jadi bisa dipastikan kalau dari segi kekuatan, ya itu bisa dikatakan Bapak Prabowo dan Gibran itu punya kesempatan yang lebih besar, ya, untuk menjadi pasangan presiden dan wakil presiden 2 kali. Ya, kita nggak bisa katakan, ya, nggak bisa begitu, Pung. Kemarin itu Gibran itu kuat posisinya karena dia itu anak presiden, kan begitu. Oke, katakan waktu itu anak presiden, ya. Tapi nanti tahun 2029, ya, yang mendukung Gibran itu pasti ada saja beberapa partai yang akan ada di gerbongnya Bapak Joko Widodo. Gitu loh, karena gimana pun juga, ya, Bapak Joko Widodo itu masih merupakan tokoh kuat, ya, bisa dikatakan tokoh sentral di dalam percaturan politik Indonesia, gitu, ya. Pasti aku yakin sekali Bapak Joko Widodo itu akan bisa menggandeng beberapa partai untuk mendukung Gibran. Makanya aku katakan, ya, sangat kuat sekali kalau misalnya Bapak Prabowo itu gandengan sama Gibran, gitu loh, ya. Nah, itu alasan pertama karena Gibran, ya, itu punya peluang menjadi wakil presiden untuk kedua kalinya. Nah, alasan kedua kenapa Gibran fobia ini bisa merasuki beberapa orang yang ada di bangsa ini, ya, ternyata alasan keduanya itu Gibran itu berpotensi menjadi presiden menggantikan Bapak Prabowo. Itu dia, iya kan? Nah, kapan itu? Pasti dong 2034. Nah, kalau 2034, ya, Bapak Gibran, ya, secara kemampuan hitung-hitungan politik, ya, dan juga secara dukungan, ya, dukungan politik bisa dikatakan, ya, akan dengan mudahnya menang, ya, melawan para petarung lainnya, ya. Karena apa? Ya, Gerindra sudah habis, ya, 2 periode. Biasanya seperti itu, ya. Biasanya seperti itu, 2 periode cukup, gitu loh. Nah, kemungkinan besarnya ketika Bapak Gibran mendukung Bapak Prabowo di 2029, maka kecenderungan Partai Gerindra, ya, kalau misalnya masih di bawah Bapak Prabowo, maka mereka akan mendukung Gibran untuk menjadi presiden. Pasti. Sepertinya arahnya ke situ. Nah, makanya di sini Gibran ini sebetulnya harus dalam posisi bersabar, ya. Jangan tergoda untuk menjadi calon presiden, ya, melawan Bapak Prabowo di 2029. Aku tidak berbicara tentang kemampuan, ya, tentang kalkulasi politiknya, ya. Jadi makanya, ya, orang-orang ini, kelompok-kelompok ini yang masuk dalam Gibran fobia itu tahu, ya, kalau sempat Gibran 2 kali jadi wapres, setelah itu jadi presiden. Maka kesempatan daripada AHY, Anies Baswedan, Puan Maharani pupus sudah. Makanya, ya, ini banyak sekali itu berusaha untuk memakzulkan Gibran. Karena apa? Karena tahu mereka, ya, 10 tahun lagi jadi presiden ini barang. Kalau nggak dirusak reputasinya sekarang, ya, mereka tahu, ya, bahwasanya Bapak Gibran itu berpotensi jadi presiden 10 tahun lagi. Makanya mereka berusaha merusak reputasi Bapak Gibran. Nah, itu potensi kedua. Alasan kedua. Nah, sekarang alasan ketiga, ya, kenapa Gibran fobia itu sangat merasuki mereka-mereka ini. Alasan ketiga karena Bapak Gibran Raka Buming Raka berpotensi menjadi presiden untuk yang kedua kali. Ya, sekarang kan begitu, kan trennya begitu. Kalau misalnya sudah berhasil 1 periode, biasanya dipercaya rakyat untuk 2 periode. Jadi kalau di total, ya, sebetulnya Bapak Gibran Raka Buming Raka, ya, di dunia perpolitikan ini, kalau dibiarkan, menurut mereka, kalau dibiarkan, maka mereka kehilangan kesempatan selama 20 tahun. 2 kali wapres, 2 kali presiden. Ya, Anies Baswedan makin tua, Puan Maharani makin tua, Mahfud MD apa lagi?
Kemungkinan besarnya ke depannya itu yang menjadi lawan berat itu adalah AHY. Ya walaupun selisih kalau nggak salah selisihnya itu AHY 42 ya, 42 sekarang Gibran 35. Selisihnya itu cuma 7 tahun. Jadi bisa dikatakan calon penantang kuatnya Gibran itu ya AHY nanti. Dan kita belum menemukan sosok baru ya kan. Kalau Guntur Romli kayaknya nggak mungkin deh. Baru si siapa namanya Romi Soekarno nggak masuk kera itu, nggak masuk kera. Kalau Imin gimana? Masih sempat nggak dia ya? Kayaknya masih sempat dia menjadi wapres nanti. Karena kalau nggak salah Imin itu ya 1, 2, 3, 4, 5 periode dia akan mencalonkan diri terus jadi wakil presiden. Bayangkan, selama 25 tahun hanya menjadi wakil presiden kepinginnya. Jadi kalau Cak Imin ini kayaknya sebuah kekuatan yang nggak perlu diperhitungkan. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan dia alasan sederhananya itu aja ya. Sederhana tapi mendalam, kan begitu ya. Sederhana tapi mendalam. Sebentar dulu. Sederhana tapi mendalam. Memang betul ya. Kayaknya jadi wapres, calon presiden, tapi sebetulnya bagi kelompok-kelompok yang pembenci atau yang fobia terhadap Gibran ini sebetulnya sangat mengganggu kelangsungan hidup mereka ya. Nah, sekarang kita mau tahu ya, kelompok-kelompok apa saja yang menderita sakit Gibran fobia. Jadi kalau aku untuk saat ini masih 8 kelompok. 8 kelompok Bung, banyak kali Bung. Dengar dulu. Ingat ini, satu kelompok kupaparkan 15 menit. Kali 8 2 jam. Sabar-sabarlah kalian ya. Tapi jujur aja sebelum kita masuk ke sana ya, Opung Parbelak ingin menyatakan sama kalian semuanya bahwasanya Opung Parbelak bersama YouTuber Nusantara bersama Gibran Raka Buming Raka ditemani dengan Bapak Joko Widodo, kita akan berangkat bersama-sama ke IKN. Nah kalau kayak gini Pung, ceritanya pas Pung, betul Pung. Ia menyenangkan hati kalau Bapak Gibran yang diajak. Ini ndak Sunarko mau gue ajak. Kemarin Marcelo Santoso. Kemarin satu laginya si Tompel. Yang berbobot dong aja Pung. Ya walaupun berbobot, tapi untuk kali ini belum ada janjian sih sama Mas Wapres. Nanti ya next ya kapan-kapan ya. Kayaknya kita ya hanya YouTuber Nusantara bersama Bapak Joko Widodo. Nah ya jangan sampai lupa ya, masih ada juga yang bertanya, Opung Parbelak kayak mana cara mendaftarkan diri? Kami fansnya YouTuber Nusantara, kami fansnya Joko Widodo. Ya, tolong dulu supaya kami bisa bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Opung Parbelak bersama teman-teman YouTuber Nusantara tidak akan mengorganize ya para fans yang ingin bertemu dengan YouTuber Nusantara dan juga bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Kalau hanya sekedar ingin bertemu dengan YouTuber Nusantara ya, nanti kalian bisa ya organize diri masing-masing ya. Cara tiketnya berapa, cara nyampe di sana ke IKN bagaimana, masalah akomodasi bagaimana, transportasi makan segala macam itu kalian yang ngurusi ya. Karena kami nggak punya waktu untuk ngurus itu semua, karena kita punya misi besar yang harus kita kerjakan. Gitu dia. Nah kalau misalnya mau ketemu sama Bapak Joko Widodo contohnya, ya bisa aja langsung ke Solo, nggak harus nunggu ke IKN kan begitu. Tapi kami pengen ketemu dengan dua-duanya Pung, dengan YouTuber Nusantara dan juga dengan Bapak Joko Widodo. Boleh silakan. Tapi on the spot, semuanya on the spot ya. Kami tidak akan mengorganize ya, nggak akan mengurusi permasalahan mulai dari keberangkatan apa segala macam, itu kalian yang urus sendiri ya.
bukan kita cuek karena memang banyak yang harus kita kerjakan di sana. Nah, ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin berkontribusi ya terhadap keberangkatan Opung Parbelak ke IKN, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA, ya. Yang di kanan dulu isi, baru yang kiri. Ya memang itulah, masa konfirmasi dulu baru di ya, tapi nomor WA itu, ini nomor WA Opung Parbelak pribadi, ya. Jadi kalian bisa bersilaturahmi juga dengan Opung Parbelak. Banyak yang bilang begini, Opung Parbelak kami hanya kirim doa loh, kami nggak bisa berkontribusi untuk hal-hal materi. Aku bilang sama kalian, doa ya itu bahkan lebih besar daripada materi. Luar biasa. Doakan kalian ya, teman-teman, saudara-saudaraku, doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak mengucapkan terima kasih banyak. Biarlah kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rizkinya kepada kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu dia ya. Tapi ingat ya, kita berangkat nggak ditemani Bapak Gibran ya. Hanya Bapak Joko Widodo aja ya. Itu dia. Apalagi Sunarko. Enggak lah. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Oke, nah kita masuk ke kelompok-kelompok yang merupakan golongan Gibranfobia ya. Yang pertama, ya sudah pasti ya. Yang pertama yang fobia terhadap Gibran itu adalah barisan yang sakit hati terhadap Bapak Jokowi. Loh, kok bisa, Bung? Ya iya, biasanya gitu. Kalau orang udah benci kepada bapaknya, benci juga sama anaknya. Karena apa? Biasanya ya kalau dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, organisasi, biasanya apa yang dilakukan bapaknya itu juga yang dilakukan oleh anaknya. Kalau bapaknya hilirisasi, anaknya hilirisasi. Kalau bapaknya fokus kepada pembangunan masyarakat, anaknya begitu juga. Kalau bapaknya memikirkan rakyat, anaknya begitu juga. Kalau bapaknya anti koruptor, anaknya apa lagi? Itu dia ya. Jadi barisan sakit hati itu ya adalah orang-orang ya, orang-orang yang dulunya sakit hati kepada Bapak Joko Widodo ya. Siapa itu ya? Yang dipecat jadi komisaris, Refli Harun. Akan terus ini ya. Setelah itu adalah misalnya Rocky Gerung nggak dapat posisi waktu zaman Bapak Jokowi. Setelah itu siapa lagi ya? Orang-orang yang dipecat lah dulu waktu zaman Bapak Jokowi. Said Didu, Anies Baswedan. Baru siapa dulu? Gatot Nurmantio. Ya, kelompok yang pertama itu adalah kelompok barisan sakit hati Jokowi ya. Baru kelompok kedua ya. Kelompok kedua itu adalah Prabowo lover dalam kurung. Ingat ya, Prabowo lover dalam kurung. Prabowo lover dalam kurung reduksi dari 2014-2019. Maksudnya apa? Jadi ternyata ada ya golongan-golongan ya, ada kelompok-kelompok yang pencinta Bapak Prabowo
ya. Tapi mereka nggak suka dengan Bapak Jokowi, dan juga mereka nggak suka, otomatis mereka nggak akan suka dengan yang namanya Mas Gibran, ya. Mereka hanya mendukung Bapak Prabowo saja, ya. Maksudnya apa ini? Ya, 2014-2019 kita bisa lihat, ya, bagaimana loyalis Prabowo itu memang betul-betul bertanding kuat, bertanding keras dengan loyalisnya Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Nah, setelah ada rekonsiliasi, ya, tahun 2019 Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di eranya Bapak Joko Widodo yang kedua kali, ya. Ternyata ada juga kelompok-kelompok yang masih bertahan untuk tidak mau bersatu dengan Bapak Joko Widodo, tapi masih ada di barisannya Bapak Prabowo. Masih. Ya, itu kelompok kedua, ya. Mereka akan selalu berusaha untuk melanjutkan kebencian itu, ya, walaupun Bapak Prabowo sendiri udah move on. Ada. Baru yang ketiga, ya. Yang ketiga itu kelompok yang sudah pasti, ya, fobia terhadap Mas Gibran ini adalah kelompok-kelompok pejabat korup. Kenapa begitu, Bung? Ya kan wakil presiden kan wakil presiden ini kan tidak mengambil keputusan, Bung, dalam pemerintah, kan begitu. Betul. Tapi punya hak untuk memonitor. Dan berhak untuk melaporkan kepada Bapak Presiden. Kan begitu. Nah, kita bisa tahu bahwasanya Pak Gibran ini masih muda, dan dia akan lebih gesit untuk melihat bagaimana kecenderungan orang berbuat korup. Ya, lebih jeli Bapak Prabowo lah. Betul memang. Katakanlah Bapak Prabowo, ya, di dalam 1 bulan dia punya target. Katakanlah misalnya ada sekitar 20 koruptor yang harus diburu. Nah, kalau ada input dari Bapak Wapres 5 lagi, nambahkan jadi 25. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mereka akan melihat ini pejabat-pejabat korup ini, ya kan. Kalau sempat ini 2 kali jadi wapres, 2 kali jadi presiden, habislah kami. Apalagi pejabat korup yang masih panjang itu masa baktinya itu. Masa bakti 20 tahun lagi. Udah digambar itu. Aduh, bahaya nih kalau Gibran ini jadi presiden ini, bahaya. Kelompok keempat, ya, kelompok keempat itu adalah pengusaha nakal. Ya biasanya pengusaha besar ini. Kalau pengusaha, ya, pabrik tempe nggak terlalu ada efek gitu sama mereka. Ya, pengusaha tambang, migas, ya pokoknya pengusaha nakal. Kenapa begitu, Bung? Ya, bisa jadi kebijakan-kebijakan negara nanti akan diambil Bapak Gibran ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi bisnis mereka. Ya, itu dia. Ya, lebih tepatnya sebetulnya mereka harusnya lebih takut dengan Bapak Prabowo, Bung. Betul, tapi Bapak Gibran juga memonitor. Ya, itu dia bisnismen nakal, ya. Mereka akan berusaha, ya, menyerang terus Bapak Gibran, ya. Oleh karena apa? Mereka tahu ini calon pemimpin masa depan ini. Baru yang kedua, ya, karena mereka dendam sama bapaknya. Gara-gara bapak mula bisnisku hancur, Gibran. Ya, hancurlah kalau nakal lah. Baru yang kelima, ya, kelompok kelima yang fobia terhadap Gibran, ya, itu adalah kaum radikalis. Ya, kalian perhatikan waktu beliau menjadi wali kota Solo, ya, jangankan kaum radikalisme bernapas, bayangannya aja pun takut menghadapi Gibran. Nggak usah secara fisik, bayangannya aja. Maksudnya gimana, Bung? Coba perhatikan kalian, ya. Waktu ada, kalau nggak salah, ada festival kebudayaan, ya, di kota Solo. Waktu itu ada dari teman-teman kita, kalau nggak salah dari teman-teman kita Tionghoa, membuat festival kebudayaan, ya. Jadi Bapak Gibran, ya, waktu itu hanya memarkirkan mobil dinasnya aja. Parkir mobil dinas, nggak ada yang berani mendekat. Untuk mengganggu
Karena ada oknum-oknum masyarakat yang berusaha untuk mengganggu jalannya festival kebudayaan tersebut. Nah, Mas Gibran parkirkan mobil dinas, nggak ada berani mendekat. Bayangkan, bukan cuma bayangannya, mobil dinasnya aja pun dilihat udah gemetaran. Kalian masih ingat kan ada 3 gereja yang ditutup waktu Mas Gibran jadi wali kota Solo? Dibuka itu segelnya, dibikinkan izinnya. Nah, itu dia, ya. Nah, itu waktu beliau menjabat menjadi wali kota Solo. Nah, sekarang aku tanya dulu sama kalian. Selama 3 bulan ini, walaupun kita tahu 2014, 2019, di belakang Bapak Prabowo ada FPI, ada HTI, ada GNPF, ada 212, dan segala macamnya, ya. Dan juga bisa dikatakan ada ormas-ormas terlarang lainnya yang bonceng, ya, yang membonceng Bapak Prabowo. Tapi lihat selama 3 bulan, ya, bulan 10, 11, 12, 3 bulan, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Sudah 8 bulan, ya. Coba kalian lihat dulu, ya, kalian perhatikan dulu. Ada nggak, ya, sel-sel daripada FPI, HTI, dan segala macamnya itu hidup kembali, nggak kan? Ya, enggak, ya. Dan juga ini maaf ya. Zaman dulu waktu FPI, ya, jangankan, ya, ingat ini, jangankan mengganggu atau mengusik mereka, ya, membuat melontarkan kata-kata protes terhadap mereka di media sosial, biar tahu kalian, langsung kita didatangi. Biar tahu kalian. Tapi sekarang, ya, biar tahu kalian, ya, apalagi misalnya FPI ini, ya, mau kita lontarkan pun kata-kata keras, kasar, kita ancam mereka, biar tahu kalian, gak ada yang berani sekarang. Apalagi waktu KDM head to head sama para bala dan pendukung, ya. Apalagi basis massa mereka itu kan di Jawa Barat, ya kan begitu. Basis massa mereka itu di Jawa Barat, FPI, HTI, dan segala macam itu di Jawa Barat paling banyak, ya kan. Tapi karena memang berbenturan dengan KDM, siapa sih KDM? KDM itu kadernya Bapak Prabowo, kader Gerindra itu. Jadi Bapak Prabowo, ya, bisa dikatakan untuk saat ini tidak bisa dibonceng oleh ormas-ormas terlarang. Ditambah lagi Bapak Gibran yang memang betul-betul anti terhadap radikalisme, kan begitu. Nah, bayangkan kalian, ya, kemarin waktu masa Bapak Joko Widodo, ya, dipukul rata sama orang itu. Habis rata tanah. Sekarang pun makin rata dengan tanah. Bahkan mungkin lebih parah, ya kan, udah terkubur. Tinggal beberapa lagi, masanya itu nggak sebanyak dulu lagi, nggak semasif dulu lagi. Nah, ya kan. Nah, bayangkan waktu zaman Bapak Joko Widodo, ya, hampir selama 7 tahun, ya, setelah ditutup hening mereka. Dan mereka nggak bisa bayangkan, apalagi kalau wapres ini, biar tahu kalian, 2 kali wapres Bapak Gibran, 2 kali jadi presiden, berarti nggak ada harapan sama mereka 20 tahun ini. Waktu zaman SBY masih dapat dana lah. Masih dapat asupan, masih dapat vitamin. Waktu zaman Bapak Joko Widodo, meronta-ronta mereka nggak dapat vitamin. Ditambah lagi sekarang zaman Bapak Prabowo berusaha untuk menjauhkan diri dari mereka. Karena Bapak Prabowo tahu sebetulnya motivasi mereka kemarin membonceng Bapak Prabowo, ternyata mereka ingin merusak bangsa ini. Dan Bapak Prabowo tahu, sensitif, tahu untuk masalah itu, kan begitu, ya. Nah, jadi ku bilang sama kalian, andai kata Bapak Prabowo dulu, ya, menjadi presiden 2014 atau 2019, walaupun mereka ada di belakang Bapak Prabowo, aku yakin, ya, sebagai seorang prajurit merah putih, ya, Bapak Prabowo tidak akan pernah membebaskan mereka bergerak di bangsa ini. Bapak Prabowo akan lihat pergerakan-pergerakan mereka, walaupun Bapak Prabowo dukung mereka, ya, tapi kalau membahayakan, ada potensi untuk membahayakan negara, membahayakan bangsa, membahayakan tanah air, Bapak Prabowo pasti akan bertindak, pasti, yakin aku.
Itu waktu mereka di belakang Bapak Prabowo. Nah sekarang apa lagi nggak ada mereka? Itu dia, ya, itu kaum yang kelima. Kaum yang keenam, ya. Kaum yang keenam ini sudah pasti. Yang benci dengan Gibran ini, yang fobia dengan Gibran itu ternyata adalah pihak asing. Kok yakin kau, Bung? Yakinlah, ya. Karena apa? Udah aku bilang, kalau misalnya pihak asing sakit hati ya sama Bapak Joko Widodo karena hilirisasi, mereka itu cenderung pasti sakit hati juga dengan anaknya. Karena apa? Ya kan, mereka juga sudah melihat ya bahwa anaknya ini kalau dibiarkan ini, dia akan punya potensi menjadi wakil presiden dan presiden 2 kali. Kembali ke alasan yang pertama tadi ya. Alasan pertama, kedua, ketiga. Kembali ke situ alasannya. Selama ini mereka sudah eksploitasi bangsa ini ya. Sudah membabi buta ya. Begitu ada Bapak Joko Widodo, akhirnya pembabi butaan mereka itu berakhir. Sebentar dulu, memperbaiki dulu kosakatamu itu. Apa itu pembabi butaan? Ya, jadi tindakan mereka itu sudah diminimalisir lah. Kalaupun masih ada perusahaan-perusahaan asing yang nakal, ya mungkin itu yang belum terjangkau kemarin. Tapi ya, bukan masalah nakal nggak nakal sih, bukan ya. Tapi ini adalah demi kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, kalian perhatikan ya, Freeport diakuisisi, Chevron diambil alih oleh Pertamina ya. Begitu juga waktu itu PT GAK ya, diambil alih sahamnya semuanya oleh PT Aneka Tambang, Antam, ya kan begitu. Nah, pokoknya keren lah Bapak Joko Widodo. Sekeren itu Bapak Joko Widodo, sekeren itu juga Bapak Gibran. Nah, mana lagi oknum yang fobia dengan Mas Gibran ya gitu. Nah, kelompok ke-8 yang fobia terhadap Mas Gibran adalah kawan lama dalam kurung PDIP. Ya, tahu kalian kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, bisa dikatakan bisa masuk akal kenapa Ibu Megawati itu sakit kali hatinya ketika Gibran keluar. Pung Gibran nggak keluar, Pung dipecat. Iya dipecat gara-gara beliau jadi wapresnya Bapak Prabowo. Kalau nggak keluar kian dia nggak akan gitu bencinya Ibu Megawati sama Gibran lah. Ya, karena apa? Begini loh ya. Setelah Bapak Joko Widodo, ya ketika Bapak Joko Widodo bersama-sama dengan PDIP, ya kan, waktu itu kan mereka memajukan siapa namanya? Aduh, yang putih-putih itu rambutnya, yang ubanan itu loh, yang ubanan, aduh Ganjar, ya kan? Nah, ya cuman ya kan, mereka itu tidak sangka bahwasannya Ganjar itu kalah pamor dari Gibran. Dari mana kau Pung tahu pamor Ganjar kalah daripada Gibran? Buktinya kalah. Kan begitu. Lain hal kalau misalnya Gibran ya, mereka berpikir ya, ini Gibran ini yang bikin rusak semuanya ini. Kan begitu. Kalau lah misalnya Gibran itu masih ada di barisan kami, nggak kayak gini kami hancurnya. Kan begitu. Dan Gibran ini akan menjadi momok, terus-menerus akan menjadi momok yang mengerikan bagi sebuah partai yang bernama PDIP. Betul. Ya, karena di mana pertarungan yang ada Gibrannya, maka di situ PDIP akan mikir sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kecil kali lah kau anggap itu PDIP, Bung. Sekarang begini, yang mengecilkan mereka itu adalah mereka sendiri. Dengan pernyataan-pernyataannya yang meremehkan Bapak Jokowi, pernyataan-pernyataannya meremehkan Gibran, pernyataan-pernyataan mereka yang mendiskreditkan seorang Gibran, dikatakan Gibran itu Samsul, diibaratkan dia itu belimbing sayur, diibaratkan dia itu supir truk ugal-ugalan. Akhirnya Pak, jadi barang itu jadi wakil presiden.
Malah yang bilang belimbing sayur, yang bilang Samsul itu siapa si Masinton, sekarang jauh dia jadi bupati. Nggak bisa dia kritik-kritik presiden, nggak bisa kritik-kritik wakil presiden. Jadi dia karena apa? Karena mengkritik gubernur pun juga adik iparnya Mas Gibran pun nggak sanggup dia. Bobi Nasution. Asal jumpa sama Mas Bobi begini dia tunduk. Asal jumpa sama Mas Bobi begini dia tunduk. Itu dia. Ya, jadi itulah kelompok-kelompok yang menderita penyakit Gibran Bobi ya. Terserah kalian setuju atau tidak ya. Tapi ini adalah rangkuman Opung Parbelak setelah menganalisa dan melihat bagaimana perjalanan Gibran. Ya, itu dia ya. Makanya gue bilang, jangan kalian anggap remeh Gibran. Coba bayangkan kalian ya, yang berusaha untuk menjatuhkan Gibran itu orang-orang tua, orang sudah punya pengalaman di militer, ya, dan juga orang-orang yang sudah punya pengalaman di dunia perpolitikan itu yang berusaha menjatuhkan Gibran. Bayangkan kalian masih meskipun Mas Gibran itu masih hijau, katakan dulu kita masih hijau di dunia perpolitikan, ya, berusaha begitu banyaknya orang yang berusaha untuk menjatuhkan Mas Gibran. Artinya apa? Mereka melihat bahwasanya ketika nanti beliau sudah sangat matang, ini akan menjadi sosok yang sangat berbahaya buat mereka. Sedangkan masih hijau saja, ya, sudah berbahaya. Ya kan begitu. Berarti kalau sudah matang Mas Gibran, sangat membahayakan. Berbahaya. Kalau bahasanya Rosyur gitu, berbahaya. Ya, nah ini pelajaran kehidupan ini ya. Kenapa begitu banyak orang berusaha untuk merendahkan kita? Karena pada realitanya posisi kita itu lebih tinggi daripada mereka, sehingga mereka menjatuhkan kita. Kenapa orang berusaha untuk menjatuhkan kita? Karena pada realitanya ya, kita itu lebih kokoh daripada mereka. Maka mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Itu dia. Kenapa orang berusaha untuk menyerang kita? Karena pada realitanya kita itu terlalu kuat untuk mereka, makanya mereka berusaha untuk merobohkan pertahanan kita. Intinya di situ. Itu dia. Makanya kalau aku katakan ini adalah pelajaran kehidupan bagi Mas Gibran. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.